Halo semuanya, balik lagi sama gue di sini. Di video kali ini gue mau sharing tentang tipe data number ya di Kotlin teman-teman. Sama persis kayak Java sebenarnya. Kalau lo orang udah familiar sama Java, bisa skip sih video ini. Sama persis. Jadi di tipe data numbers di Kotlin itu dibagi menjadi dua. Ada integer atau yang gue disebutnya bilangan base 10 ya. Bilangan base 10. Base 10 itu maksudnya 0 sampai 9, teman-teman. Angka-angka yang biasa kita pakai di dunia nyata sehari-hari itu bilangan base 10. Dan juga ada namanya floating point numbers. Jadi floating point numbers ini disebutnya angka desimal lah ya. Kalau di Indonesia disebut angka desimal, angka yang punya komanya itu disebut floating point numbers. Ya, kita masuk pertama integer dulu atau masuk ke byte dulu ya. Ada namanya byte. Byte itu paling kecil, size-nya dia cuma 1 bit, teman-teman. Jadi kalau gua atau 1 byte, sorry ya, 1 byte dia cuma 1 byte. Jadi file misalnya b sama dengan byte kayak gini, lo orang pakai keyword byte untuk mendeklar variabelnya ini sebagai tipe byte. Tinggal masukinnya 10 kayak gini teman-teman ya. Kalau gua print line b, dia bakal ke printnya 10. Kayak gitu, ini namanya byte. Dan kalau gua print contoh tipenya ya, tipe variabelnya bisa pakai kayak gini, java class.name, dia bakal ke printnya byte. Sip, ini tipe data pertama, byte. Lalu tipe data kedua, itu ada short. Jadi gue contoh file s sama dengan short kayak gini, short sama dengan 5 kayak gitu. Ya ini gue print line s, dia bakal keluarnya 5 teman-teman. Jadi short itu 2 byte ya, 2 byte berarti dia 16 bit ya. Kalau byte itu kan dia 1 byte, berarti dia 8 bit. 8 bit, short itu 2 byte, berarti dia 16 bit. Kayak gitu. Ini cuman berdasarkan size aja sih teman-teman, urutan aja. Tapi kalau misalnya ini kita masuk ke integer ya. Integer ini defaultnya sih. Jadi integer ini defaultnya int, lo orang pakai int kayak gitu, masukin 100, dia coba print line i ya, print line i, dia bakal keluar 100, itu integer. Lalu paling tingginya di atas integer tuh ada namanya long teman-teman. Jadi file l sama dengan long, kita kasih 500. File L. Oke. Di atas integer tuh ada namanya long. Jadi long ini tuh dia 64 bit atau 8 bytes, sedangkan integer itu 32 bit. Ya jadi ini urutannya jelas ya teman-teman ya. Byte dulu yang paling kecil, terus short, baru integer, baru long. Ini sesuai size-nya sih gua iniin. Ya, kayak gitu teman-teman. Nah, lo orang kalau mau ngeprint data type dari variabel bisa pakai java class.name kayak gitu. Itu untuk ngeprint tipe dari si variabelnya itu. Sip. Nah, teman-teman, jadi karena size dari setiap data type ini berbeda, maka mereka ini juga punya limit ya. Mereka ini juga punya limit. Jadi byte itu kalau nggak salah berapa ya? 127 ya, kalau nggak salah ya, si byte. Jadi kalau misalnya gua reassign ya, si byte ini sampai 128 value-nya, nah dia bakal error teman-teman ya. Di sini dia tulis the integer literal does not conform to the expected type byte. Kayak gitu. Jadi dia paling gede 127 si byte. Kalau gua assign value di atas itu 128 dia bakal error. Tapi kalau ini gua byte-nya gua hapus, ini gua hapus. Jadi nah ini nggak error. Nggak error ya. Ya ini kita ganti var dulu. Nah, ganti var nggak error. Cuman kalau gua print lagi data type-nya menjadi integer ya teman-teman, lihat di sini data type-nya berubah menjadi integer bukan byte ya, karena dia limitnya udah lewat gitu, ibaratnya limitnya itu udah lewat, jadi masuknya ke data type integer kayak gitu. Dan kita coba di integer ya. Ya integer itu kalau nggak salah segini teman-teman ya, ini maksimalnya. Nih gue ganti var, ini gue tutup dulu ya. Integer itu kalau nggak salah maksimalnya segini nih, sekian. Nah coba kita i sama dengan i tambah 1. Kita lihat teman-teman ya, dia keluarnya apa nih ya. Ya, kita lihat ya. Print line. Dia keluarnya, lah,
Lihat teman-teman, hasilnya jadi minus 2 sekian-sekian gitu ya. Padahal gue tambahin 1. Kenapa? Jadi karena ini limitnya, si integer limitnya segini, kalau gue tambahin 1, itu bukan naik ke long teman-teman ya. Karena kan dia data type di atas integer tuh kan long. Nah, secara logika harusnya kalau tambah 1, naik ke long dong. Nah, tapi Kotlin tidak secara otomatis ibaratnya nge-upgrade data type dari sebuah variabel. Jadi kalau kita ini udah kita declare integer, terus kita ngelewatin limit dari integer, dia bakal ngulang lagi teman-teman ke batas awalnya. Jadi batas awal integer ini segini, minus sekian inilah ya. Dia bakal ngulang lagi kalau kita nambahin 1, kayak gitu. Ini disebutnya overflow teman-teman ya. Di bahasa pemrograman ini disebutnya overflow. Ibaratnya kita udah ngelewatin limit dari si integer, ya jadi kita ngulang lagi malah. Kita malah ngulang lagi ke batas awal ya. Ini disebut overflow. Ini kalau misalnya contoh ya, gua kasih minus 8 kayak gitu teman-teman. Terus kita printnya let's say negatif i ya. Kita buat dia jadi plus, apakah bisa gitu? Kita buat dia jadi plus, apakah bisa? Dan nggak bisa ya teman-teman ya. Tetap ke printnya minus gini. Karena kenapa? Kalau ini gua jadi plus kan ngelewatin limitnya lagi. Jadi ngulang lagi. Kayak gitu simpelnya. Kalau long, orang sebenarnya bisa kasih L kayak gini di belakangnya long. Oh, dia untuk menandakan aja sih sama kayak di Java ya. Jadi ini kalau gua nggak ngasih data type long, terus kita print data type-nya, tetap keluarnya long. Nih teman-teman lihat ya, tetap keluarnya long. Jadi lo orang bisa pakai L gede atau L kecil juga sama aja sih. L gede lah lebih bagus. Untuk menandakan Kotlin kalau ini adalah long. Kayak gitu sih. Kalau byte sama short, integer itu nggak punya ya. Secara eksplisit kayak gini, ngasih huruf kayak gitu tuh nggak ada, cuman long aja. Lalu kita masuk ke floating point numbers ya teman-teman. Jadi floating point numbers itu dibagi cuma dua, float dan double. Ya float itu 32 bit, 32 bit. Sedangkan ada double. Kalau double itu dia 64 bit. Atau sama kayak float di Python ya. Ini sama kayak float di Python, double. Sip teman-teman, kalau float jadi kayak gini, file f sama dengan float. Ya ini gue tinggal assign contoh 15,8 kayak gitu teman-teman ya. Nah tapi teman-teman kalau gue cuman assign 15,8 ini bakal error. Jadi kita perlu ngasih f gede atau f kecil juga nggak apa-apa di belakang value-nya untuk menandakan Kotlin kalau ini value float. Jadi sebenarnya lo orang nggak usah secara eksplisit ngasih type float gitu ya. Kayak gini aja simple. Ini udah Kotlin udah tahu ini tipenya float kayak gitu. Ini coba f java class.name ya. Kita print dia harusnya tipenya float. Nah, dia bakal tipenya float kayak gitu teman-teman ya. Karena di Kotlin itu floating point numbers default type-nya adalah double. Ya, kita masuk ke double di sini file. Contoh double ya, double. Nah, kita contoh kasih 3,14 kayak gitu. Gua nggak perlu kasih D teman-teman kalau double. Ya, karena dia default-nya. Default floating point numbers di Kotlin itu double. Jadi kalau gua print line d.javaclass.name, dia bakal keluarnya double. Ya, dia bakal keluar double. Sekarang gua hapus, gua nggak secara eksplisit ngasih tahu Kotlin ini variabel double. Juga tetap ke printnya double, teman-teman. Karena double tuh defaultnya kayak integer. Kalau lo nge-define atau membuat variabel dengan value angka numerik base 10, itu defaultnya integer. Kayak gitu. Makanya kenapa long itu dikasih cara untuk nge-declare secara eksplisit pakai L gede. Nah, karena kita nggak bisa tuh nge-declare long cuman pakai angka kayak gitu doang ya. Sama kayak float ini. Gue harus pakai F gede untuk nge-declare-nya. Jadi Kotlin tahu. Jadi float itu setahu gue dia cuma bisa punya 6 sampai 7 angka di belakang koma. Dan kalau double itu dia bisa 16 sampai 17 kalau nggak salah. Angka di belakang koma. Jadi double tuh jauh lebih besar. Kalau lo orang mau pakai angka di belakang komanya itu banyak, lebih dari 6 sampai 7 harus pakai double. Kalau kita pakai float, ya dia bakal error nih. Contoh gua nah kayak gini ya. Kita lihat dia bakal ke print data type-nya apa.
Ya, ke print tetap float teman-teman ya, tapi kita lihat sekarang value-nya berapa. Kita lihat value-nya. Value-nya itu cuma 15,821212 ya. Ini kalau lo hitung, ini 6 kan? 6 angka di belakang koma. Nah, itu gue bilang. Jadi float itu cuma mampu nyimpen 6 angka sampai 7 angka kayaknya di belakang koma. Jadi meskipun lo kasih lebih dari 6 angka di belakang koma, bakal dibuletin tetap sama si float-nya. Kayak gitu teman-teman ya. Terima kasih semuanya udah nonton sampai sini. See you next time. Bye-bye.